Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Usman Kusmana di Bisnisma Channel. Oke, pada kesempatan pagi ini kita akan kembali menyapa Anda. Mudah-mudahan menjadi sesuatu yang positif dan bermanfaat. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip nilai kebijaksanaan ya. Artinya ini merupakan satu prinsip seseorang dengan sumber daya, dengan pengetahuan, dengan hal-hal yang dia sudah pelajari sehingga membentuk karakter yang berprinsip pada dirinya. Orang-orang yang memiliki prinsip ini dia tidak terganggu dengan kondisi situasional yang terjadi dalam kehidupannya karena dia memiliki aturan-aturan tertentu dalam prinsip hidup yang dia jalankan dalam hidupnya. Oke, apa yang terjadi dalam kehidupan kita setiap saat karena itu mempengaruhi sikap kita setiap saat ya. Banyak orang memiliki fokus ya atau pemikiran yang berpusat pada hal-hal tertentu di luar dirinya. Mungkin yang pertama kita akan bahas adalah yang pertama berfokus atau berpusat pemikiran mereka dengan pasangan. Yang kedua biasanya dengan keluarga. Yang ketiga fokus pemikirannya adalah uang. Yang keempat adalah pekerjaan. Yang kelima adalah harta, bisa jadi ya. Yang keenam kesenangan. Nah, oke. Yang ketujuh adalah teman. Kemudian yang kedelapan saingan. Yang kesembilan adalah diri sendiri. Oke teman-teman, kita akan bahas bahwa hal-hal tertentu ketika pusat kita melampaui prinsip atau sumber daya yang kita pahami, maka akan memberikan dampak yang negatif ya pada diri seseorang, sehingga keputusan atau sikap yang dia tentukan cenderung lebih memberikan destruktif, sesuatu yang merugikan gitu ya, sesuatu yang merugikan sehingga tidak memberikan satu efek yang positif yang membangun kualitas kebijaksanaan yang dimiliki. Oke, yang pertama kita akan fokus pada pasangan. Pemikiran mereka biasanya lebih memfokuskan kepada sesuatu yang berhubungan dengan pasangannya, mungkin kebahagiaan pasangannya, ketenangan pasangannya, atau mungkin kesenangan pasangannya. Sementara dalam situasi kehidupan tidak selalu satu kondisi terjadi dengan apa yang kita rencanakan. Banyak hal konflik yang terjadi mungkin dengan pasangan. Sehingga apa terjadi ketika Anda punya pacar, Anda punya istri, bermasalah dengan istri, bermasalah konflik dengan pacar bisa jadi atau pasangan hidup Anda. Nah, hal itu yang menjadi kelemahan Anda ya. Jadi pada saat fokus kita hanya dengan pasangan, terjadilah satu persoalan dengan pasangan Anda, dengan orang-orang yang mungkin Anda sayangi dan cintai, maka muncul kelemahan, terjadilah kelemahan. Kehidupan Anda atau kekuatan Anda dibatasi oleh kelemahan yang terjadi pada pasangan Anda atau diri Anda. Ketika terjadi sesuatu, tidak sedikit orang putus asa, depresi, stres ketika mungkin putus cinta atau dengan pasangannya bermasalah sehingga tidak memiliki fokus untuk hal-hal yang baik atau yang positif yang dia bisa lakukan dalam kehidupannya. Tidak sedikit orang mungkin bisa depresi berat gitu ya, atau bahkan banyak terjadi yang bunuh diri karena memang bermasalah dengan pasangannya, putus cinta dan lain sebagainya ya. Oke. Yang kedua adalah keluarga. Fokus mereka mungkin dengan keluarga. Artinya begini, bahwa ketika seseorang berfokus pada keluarga, tentunya keputusan-keputusan mereka akan dibatasi dengan tradisi keluarga atau mungkin sesuatu yang berhubungan dengan keluarga, mungkin lebih menitik beratkan fokus, sehingga tidak sedikit orang mengorbankan pekerjaannya demi keluarga karena mungkin pekerjaannya jauh dari tempatnya ya, tempat dia tinggal, atau mungkin mengorbankan sesuatu hanya dengan mengkondisikan supaya tetap bareng keluarga, menyenangkan keluarga dan lain sebagainya, sehingga dia membatasi sikap-sikapnya. Padahal kita memiliki peluang dan kesempatan untuk menjadi sesuatu, membuat sebuah makarya yang bisa jadi mungkin bertentangan dengan keluarga Anda ya. Oke, jadi seperti itu salah satunya. Sehingga pada saat kita memiliki pusat pemikiran yang lebih berorientasi pada keluarga, apa yang terjadi ya? Oke, teman-teman. Yang terjadi
jadi kekuatan kita menjadi lemah ya, cenderung mungkin kita bisa putus asa, bahkan kita dibatasi oleh tradisi atau bahkan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di keluarga Anda. Anda tidak bisa mengeksplor diri untuk menjadi diri Anda yang terbaik, diri Anda yang mungkin bisa berkayat lebih karena ada batasan-batasan tertentu, mungkin bisa jadi dari pihak keluarga. Yang ketiga adalah pekerjaan. Nah, ini mengenai pekerjaan, orang-orang yang berfokus hanya pekerjaan ya, pusat pikirannya adalah pekerjaan, biasanya akan terjadi sesuatu ketika terjadi hambatan-hambatan di dalam pekerjaan, kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan, atau mungkin dia dibatasi oleh atasan ya, atau orang-orang tertentu yang berhubungan dengan pekerjaannya ya. Dan satu hal yang terjadi ya, ketika bermasalah dengan pekerjaan tersebut, maka yang terjadi biasanya mungkin bisa terjadi depresi ya, atau kehilangan pekerjaannya bisa jadi masalah karena di dalam pusat pemikirannya dia adalah sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan. Dia lebih expert dengan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dia harus lakukan setiap harinya. Dan ketika terjadi sesuatu masalah terjadi pekerjaan, bisa jadi di situ adalah sumber kelemahan pada orang-orang yang berfokus pada pekerjaan tersebut. Oke, yang berikutnya adalah harta ya. Oke, yang kelima adalah harta. Nah, di sudut ini orang-orang dibatasi ya, atau mungkin berpikir bahwa kehidupannya itu ya ditentukan oleh status sosial ya, dengan barang-barang yang dia bisa beli atau barang-barang mewah ya, barang-barang branded ya, dan dia mengkondisikan bahwa orientasi dalam hidupnya adalah harta, uang, gaya hidup, dan lain sebagainya ya. Dan hal itu akan menjadi kelemahan pada diri seseorang yang berfokus pada harta, bahwa ketika hal-hal tersebut mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, status sosialnya itu tidak bisa dia ikuti ya. Nah, dia akan menjadi sesuatu yang lebih agresif ya dalam hal status sosial. Mungkin dia memaksakan diri untuk kredit ya, untuk cicilan, padahal kondisinya tidak memungkinkan karena demi memposisikan status sosial atau gaya hidup, mereka mau ya melakukan berbagai macam hal, sehingga pada dasarnya hal itu akan menjadi sesuatu yang merugikan diri sendiri. Nah, oke. Nah, berikutnya teman-teman, karena ini berhubungan dengan sistem kepemimpinan pribadi yang harus kita bangun dalam diri kita. Ya, kemudian orang-orang yang fokusnya dengan teman, ya, pusat pemikirannya dia lebih menitik beratkan pada lingkungannya atau teman-teman, sahabat-sahabatnya, mungkin teman curhat, teman sharing dan sebagainya, sehingga banyak hal-hal yang dia terima dari mereka yang menjadikan sesuatunya itu menjadi bingung ya. Orang-orang tersebut kadang-kadang menjadi pelin-pelan karena dari sahabat Anda yang satu mungkin A, sahabat Anda yang lainnya mungkin B, dan lain sebagainya, sehingga Anda kebingungan. Anda menjadi diri yang pelin-pelan, tidak punya prinsip, tidak punya kestabilan sikap ya, dan Anda cenderung ikut-ikutan tergantung apa yang mungkin disarankan oleh orang-orang terdekat Anda atau bisa jadi teman-teman Anda. Nah, orang-orang ini akan memiliki kelemahan pada saat dia untuk membuat satu keputusan ya, karena kekuatan berada di luar dirinya ya, seperti itu teman-teman. Nah, artinya dalam sudut ini kita akan bahas langkah-langkah yang memang bagaimana kita mengatasi posisi tersebut ya. Oke. Yang ke-8 adalah saingan. Orang-orang yang berfokus pemikirannya dengan saingannya atau bisa jadi musuhnya, atau mungkin dia menantang diri untuk membuktikan pada orang-orang yang bisa jadi merendahkan dan lain sebagainya, tapi pusat pemikirannya adalah saingan ya. Pusat pemikirannya adalah orang lain yang dimana dia ingin menunjukkan ya. Nah, hal itu kekuatan yang dia miliki adalah sesuatu yang berhubungan dengan orang lain gitu ya, dengan saingan, dengan musuh bisa jadi, atau dengan siapapun di luar dirinya yang pernah memberikan sesuatu yang bisa jadi mengecewakan dia, sehingga dia harus benar-benar bangun
harus benar-benar balas dendam, harus benar-benar menunjukkan ya. Dan hal itu akan memberi dampak yang negatif pada diri seseorang karena kekuatannya itu ada pada sudut dimana ketika mungkin dia berhasil untuk mengkondisikan hal itu, tapi ketika terjadi malah yang terjadi mungkin saingan Anda lebih maju, lebih berhasil dan lain sebagainya. Nah, di situ yang akan memberikan kelemahan, ya, memberikan sesuatu yang negatif pada diri Anda. Bisa jadi Anda muncul rasa iri, rasa hal-hal yang negatif, ya, sesuatu yang negatif, cenderung negatif Anda melihat hal itu. Bisa jadi Anda putus asa dan sebagainya. Tidak sedikit orang menyerah karena berpikir untuk mengalahkan saingan. Ternyata dalam persaingan tersebut, ya, situasi tidak terjadi dengan apa yang dia inginkan. Dia dituntut untuk belajar, sementara mungkin orang-orang yang harusnya mereka kalahkan ternyata lebih tumbuh atau lebih maju gitu ya. Nah, apa yang terjadi dengan kondisi itu? Tidak sedikit dalam satu komunitas terjadi, ya, ketika ada satu sumber pemikiran demikian, ketika kalah bersaing mereka mundur, mereka putus asa, mereka menyerah, ya, dan lain sebagainya. Dan otomatis hal itu akan menjadi satu dampak dalam kehidupan kita, bahwa kalau itu menjadi patokan ukuran kita, ternyata merugikan kita sendiri, ya. Oke, berikutnya adalah diri sendiri. Nah, orang-orang yang berfokus pada diri sendiri, dia seolah-olah keputusan-keputusan yang dia harus buat cenderung oleh diri sendiri. Nah, hal ini mungkin perlu kita garis bawahi bahwa kalau seseorang berpikir pada pusatnya adalah diri sendiri, ya. Nah, ini ada dua hal yang terjadi. Ketika seseorang mungkin memiliki pandangan yang luas, dia adalah pembelajar, dia orang-orang yang menggali sumber ilmu pengetahuan dengan sumber daya yang positif, sumber daya yang baik, dia akan memiliki keputusan-keputusan bisa jadi positif dalam hidupnya. Merespon segala sesuatunya bisa jadi positif karena dia bersumber dari sumber daya. Jadi, kalau seandainya kata orang tersebut tidak membangun sumber daya yang dia miliki, yang pengetahuan atau wawasan yang dia bisa kembangkan, cenderung ini akan memberi dampak negatif karena dia cenderung egois, memaksakan kehendak, dan cenderung lebih dogmatik, ya. Artinya dia tidak bisa membuka paradigma-paradigma yang datang dari luar, atau bisa jadi pendapat-pendapat orang atau ide-ide orang lain. Dia egois, hanya ingin membuat satu tindakan keputusan sesuai dengan pemikirannya. Nah, ini memang mungkin kita perlu garis bawahi atau bahan kita perlu pahami bahwa seperti apakah kita untuk menjalani hidup ini supaya kita berada dalam kontrol yang baik. Nah, di sini kita akan bahas tentang nilai prinsip kebijaksanaan. Artinya begini, kita setiap hari, setiap saat terkoneksi dengan kondisi yang saya sebutkan tadi dari nomor 1 sampai nomor 9, dan ini akan terus berlangsung dalam kehidupan Anda. Artinya, seseorang yang memberikan respon pada segala sesuatunya selama hanya pusat dan arahnya adalah satu arah, satu titik yang saya sebut tadi, ya, maka akan ada satu titik baru. Ibarat seperti yang sudah saya jelaskan bahwa ketika kita menggeser satu tongkat, maka sama artinya kita menggeser ujung tongkat yang yang lainnya gitu ya, yang arah yang lain. Jadi akan terjadi satu efek balik atau imbal balik yang terjadi, bahwa sesuatu yang kita buat berdampak pada sesuatu yang bisa kita terima, dan berdampak pula pada satu kondisi diri kita dalam merespon hal-hal yang terjadi dalam hidup ini. Teman-teman, kita menjalani hidup ini tentunya ada beberapa pola dan aturan-aturan yang harus kita jalani. Salah satunya kita butuh membangun sumber daya yang kita punya, kita membangun pengetahuan, wawasan tentang hidup ini, dan kita bisa tahu nilai dan prinsip. Nah, jadi harus bagaimana?
patokan yang paling utama dalam kehidupan, kita harus membangun prinsip diri kita, ya. Jadi membangun nilai prinsip kebijaksanaan. Ini merupakan satu sistem kepemimpinan pribadi yang harus kita bangun. Artinya pada saat kita memiliki prinsip, ya, prinsip kita yang kita buat secara bijaksana terhadap pasangan Anda dalam setiap kondisi, apakah kondisinya kondisi yang positif, kondisi yang negatif, dan segala sesuatunya, kita memiliki batasan-batasan tertentu karena kita hanya berorientasi pada prinsip-prinsip yang dibuat oleh kita dalam nilai kebijaksanaan. Mungkin pada saat dengan posisi pasangan Anda bermasalah dan lain sebagainya, Anda punya satu patokan dan ukuran prinsip bahwa kalau dalam kondisi ini prinsip saya adalah tetap tenang, tetap sabar, tetap positif, atau tetap membangun hal-hal yang positif dalam diri seseorang. Nah, prinsip ini adalah satu sistem yang biasanya sangat privasi dari diri seseorang dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun dan keadaan apapun. Dalam setiap kondisi, orang-orang yang memiliki nilai prinsip kebijaksanaan, dia sudah menentukan jalan hidupnya, dan patokannya adalah prinsip-prinsip nilai kebijaksanaan yang dia gali dari berbagai sumber pengetahuan secara sosial, secara agama dan sebagainya, bagaimana baiknya dalam setiap kondisi. Dan pada saat dia menyikapi orientasinya dengan keluarga, tentang uang, tentang pekerjaan, atau mungkin tentang gaya hidup, tentang harta dan sebagainya, dia punya prinsip dalam hidupnya, ya. Intinya dia tidak hanya terfokus atau terarah pada orientasi uang, ya, tapi dia menyikapi secara bijaksana tentang uang. Apakah dia lagi punya uang atau tidak punya uang, tetap dia punya satu prinsip apa yang harus dia lakukan, karena kita sebagai manusia adalah seorang programmer yang bisa menciptakan program-program hidup Anda. Kita buat program-program hidup Anda atau sikap-sikap kita yang berhubungan dengan orang-orang, situasi, kondisi yang terjadi dalam lingkup hidup kita, ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Mungkin orientasi hal-hal lain seperti kesenangan atau teman, saingan, diri sendiri, kita lebih bijak dalam hal itu. Kita lebih mengontrol karena kita tahu dalam hukum alam semesta ada hukum pasangan, ya. Artinya kalau kita senang pasti akan berhadapan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, ya. Dan hal itu kita harus sikapi dengan cara bijaksana sehingga kita menentukan pilihan-pilihan terbaik dalam menjadikan keputusan-keputusan dalam hidup kita supaya kita tetap terkontrol dalam sikap-sikap yang baik, ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ketika kita berada dalam prinsip nilai kebijaksanaan dalam kepemimpinan pribadi yang kita buat, bahwa kita harus menyusun daftar-daftar titik-titik antara sikap atau respon kita, ya, secara positif dalam setiap kondisi, baik dan buruknya, bahagia atau sedihnya dan lain sebagainya. Kita membuat nilai-nilai prinsip di situ karena pada dasarnya kita harus tetap mengkontrol diri kita sendiri dalam segala sesuatu yang terjadi di luar diri kita, ya, atau lingkungan, ya, orang, tempat tinggal Anda, keluarga, pasangan dan lain sebagainya, tentang pekerjaan, tentang uang dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kita setiap hari. Kita punya kontrol dan prinsip bijaksana di sana sehingga kita hidup dalam ketenangan, hidup dalam kedamaian, hidup dengan sistem yang kita buat dalam nilai prinsip yang bijaksana untuk menyikapinya, sehingga kita tidak terintimidasi atau terpengaruh oleh kondisi-kondisi di luar kehidupan Anda atau sesuatu di luar Anda, dan Anda tetap teguh dalam prinsip nilai kebijaksanaan yang Anda bangun, dan Anda terus membangun kualitas kebijaksanaan Anda sehingga Anda menjadi diri sendiri yang tangguh, yang kuat, dan mampu mengambil satu hal-hal baik positif dari setiap situasional yang terjadi dalam kehidupan Anda yang mencakup dengan lingkup orang-orang yang terkoneksi dari Anda. Oke, itu saja mungkin teman-teman yang bisa kita sharingkan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Sampai jumpa lagi. Lawan keraguan dan hancurkan ketakutan.